Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Pratama dengan NPM 2021010283, di mana di dalam video ini saya ingin menyampaikan sebuah materi, yaitu yang tentang prinsip-prinsip Maqasid Syariah, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Filsafat Hukum Islam yang diampu oleh Bapak Hervin Yuki Pradikta MHI. Maqasid Asy-Syariah. Secara bahasa, Maqasid Asy-Syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan, dan syariat artinya jalan menuju sumber air. Ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasid adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemudian kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu yang pertama agama, yang kedua jiwa, yang ketiga keturunan, yang keempat akal, dan yang terakhir harta. Kemudian tujuan syar'i dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan pada kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang daruri, haji, dan tasini. Kemudian kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat seperti berikut. Yang pertama itu adalah masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan hayalan. Kemudian maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. Kemudian yang ketiga harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. Kemudian yang terakhir, mendukung realisasi masyarakat daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Kemudian adapun manfaat mempelajari Maqasid Asy-Syariah ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyri' baik yang umum maupun khusus. Yang kedua, menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. Yang ketiga, membantu ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. Yang terakhir, mempersempit perselisihan dan taksub di antara pengikut mazhab fiqih. Kemudian pelengkap maqasid syariah. Yang pertama, pelengkap maqasid ad-daruriyah. Ketika Tuhan mensyariatkan sholat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama, syar'i memerintahkan agar sholat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapannya. Kemudian yang kedua yaitu adalah pelengkap maqasid hajiyat, yaitu tak kalah syarak memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam berpergian untuk mengqashar sholat, lalu disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehkannya menjamaknya. Kemudian yang ketiga, pelengkap maqasid tahsiniyah. Syar'i mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tahsini. Kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunat bagi bersuci. Tak kalah syar'i mensunatkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah itu agar binatang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Kemudian perantara Maqasid Asy-Syariah. Sebagaimana dijelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. Kemudian pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat, karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum musababnya. Artinya jika status hukum musababnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat. Larangan-larangannya dan mempunyai perantara-perantara yang mengantar pada perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang, sedang perantaranya diperbolehkan. Oleh karena itu perantaranya atau wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum yang diperantari, yakni terlarang juga. Berdasarkan ketentuan tersebut muncullah dua kaidah penting, yakni yang pertama, sesuatu yang menjadikannya kewajiban sempurna karena wajib adanya. Kedua, menutupi jalan menuju ke perbuatan terlarang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.